Ikhwatil kiram rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Maka setiap kita itu pernah punya perjalanan dan kita mengenal cinta, dan cinta itu adalah dari seorang laki-laki yang bernama ayah. Pada bab ini saya harus ulangi agar supaya hati kita itu selalu hidup, agar pikiran kita itu bisa ingat. Kalau ayah kita kekhawatirannya terhadap anak gadisnya, terhadap anak laki-lakinya, itu naluri seorang ayah, dia akan berpikir, dia takut kalau anaknya itu tidak bahagia. Maka seorang ayah akan membanting tulang, menjadikan siang menjadi malam, malam menjadi siang, agar supaya anak-anaknya berkecukupan. Dia tidak mau meninggalkan hidup ini, kemudian anaknya dalam keadaan kekurangan. Itulah seorang ayah. Itulah naluri seorang papa. Dan setiap kita punya laki-laki yang spesial itu yang namanya papa. Dan ketika Ramadan sudah mendekat, ketika kita ada di atas meja makan, kita lihat sendoknya, kita lihat piringnya, tiba-tiba terdengar suaranya. Apa yang terjadi pada diri kita? Kita nangis sendirian. Ya Allah papa, setua apapun diri kita, sepanjang apapun perjalanan ini, seputih apapun rambut kita, tapi kita pernah menjalani sebuah fase dalam hidup. Kita adalah anak gadis kecil yang dikhawatirkan oleh laki-laki spesial yang bernama papa. Ikhwatil kiram, adakah seorang anak perempuan, walaupun dia sudah menjadi seorang mama, walaupun dia menjadi seorang nenek, kemudian dia membuat dia lupa kalau dia punya laki-laki spesial yang namanya papa itu? Kan tidak. Nah, yang harus kita sadari bersama dalam kajian ini, materi kita itu adalah cinta habis-habisan. Kita itu punya seorang nabi, kita punya seorang rasul yang beliau pernah duduk di antara para sahabatnya, sebagaimana pembukaan yang saya tadi sampaikan. Beliau pernah sedih seorang diri, ibu. Beliau pernah tercengang seorang diri, kemudian di tengah orang banyak itu Nabi bilang bagaimana? Aku rindu sama saudara-saudaraku. Sahabat yang lain bingung kan? Kami ada di sini, Nabi. Kami ada di sini. Nabi bilang, tidak. Kamu bukan saudaraku. Kalian semua ini sahabatku. Duhai sahabatku, saudaraku itu adalah mereka yang tidak pernah melihat wajahku. Saudaraku adalah mereka yang tidak pernah mendengarkan suaraku. Kalau seorang ayah itu mungkin dia akan bilang, kalau seorang yang menyayangi saudaranya, dia tidak pernah bertemu dengan aku. Dia tidak pernah mendengarkan tegurku, tidak pernah mendengarkan nasihatku. Tapi mereka mencintai aku, tapi mereka mengimani aku, dan mereka merindukan pertemuan denganku. Itulah umatku. Dan disitulah kita berbangga menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ikhwatil kiram, kalau tadi saya sampaikan, kalau kita ini dalam saat-saat tertentu bisa mengingat seorang ayah, kalau saat-saat tertentu kita bisa merindukan pertemuan kembali dengan seorang papa, dengan ayah kita ya, maka ketahuilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cintanya melebihi cinta ayah kita. Kalau ayah kita, kalau mama kita, itu kekhawatirannya adalah tentang kehidupan dunia ini. Nabi kita itu tidak hanya tentang dunia, tapi pasca mati kita pun itu Nabi mengkhawatirkan, ibu. Inilah kajian pada sore hari ini yang saya ingin bedah rahasia cinta terhadap Nabi. Dan Nabi itu habis-habisan mencintai kita. Nabi itu, ibu, mencintai kita dengan darahnya, dengan tulangnya, dengan hari-harinya, dengan siangnya, dengan malamnya. Nanti kita lihat
Masya Allah. Ikhwatil kiram, di dalam surat Abasa itu Allah membandingkan kualitas cinta seorang papa, seorang mama, dan nanti kita bisa mengambil konklusi benang merah betapa cinta Nabi terhadap umatnya itu kualitasnya dan kapasitasnya melebihi seorang ayah. Makanya kita harus bersalawat terhadap Nabi, bukti cinta kita. Kita nggak bisa lagi menyiapkan makanan yang enak buat baginda Nabi. Nggak bisa. Beliau nggak ada di tengah kita. Bahkan tidak pada satu zaman. Tapi ada untuk menyatakan cinta ini dengan cara apa? Berselawat dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibu, coba. Keterbatasan cinta seorang papa terhadap anak gadisnya, terhadap anak perempuannya, terhadap anak laki-lakinya, itu Allah visualisasi, Allah firmankan di dalam jelas gamblang. Dan Allah menggambarkan betapa menakutkan hari itu. Di dalam surat apa tadi? Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Coba kita bedah ayat ini. Rabbi ya Rahman, Ibu, akan datang nanti fa idza ja'atis shakhah. Sangkakala itu berbunyi memekakkan telinga, Ibu. Sangkakala ketika dibunyikan dan tanda kiamat itu benar-benar datang, tanda bumi ini harus hancur. Pada saat itu, Ibu, diceritakan pada ayat yang lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha, digoncang segoncang-goncangnya, bumi itu digoncang. Ibu, saat kita naik speed, saat kita naik kendaraan, saat kita naik pesawat, kemudian ada angin yang begitu kuat, ada turbulence di udara, atau ada jalan yang tidak rata, atau berbelok, kita naik perahu, kemudian digoncang kita dengan perjalanan dan keadaan perjalanan cuaca atau keadaan jalan yang tidak baik, perut kita itu digoncang, Ibu. Apa yang terjadi terhadap perut kita? Maka perut kita akan memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Benar nggak? Kegoncangan yang ada di hari akhir ketika sangkakala ini ditiup, itu bukan hanya urusan isi perut, tapi urusannya adalah isi perut bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi memuntahkan karena terlampau kuat digoncang. Bumi tidak poha, tidak mampu untuk menahan goncangan itu sampai dia memuntahkan isinya, Ibu. Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Gunung tercabut seperti inai. Anak yang baru lahir tiba-tiba memutih rambutnya saking takutnya. Apa yang terjadi dengan kualitas hubungan cinta pada saat-saat krusial seperti itu? Pada saat-saat kalau kita hidup, saat kita sedih, saat kita dihimpit dengan permasalahan-permasalahan dalam hidup, kalau ada seorang ayah, ada tangan ayah yang mendinginkan diri kita, benar kan? Tapi pada saat itu, kualitas cinta yang namanya hubungan anak dengan papa, anak dengan mama, suami dengan istri, itu kemudian berhenti karena menakutkannya hari itu. Dan Allah katakan, Allah berfirman di dalam surat Abasa tadi, Ibu, Allah jelas mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Dan saking menakutkannya hari itu, jamaah sekalian, kakak adik
itu setara bisa baku lihat satu dengan yang lain. Kakak dan adik digambarkan dalam ayat ini, mestinya kakak dan adik itu saling melindungi, saling mengasihi, saling mengalah, saling mengkhawatirkan, saling merawat. Hanya kiamat saja yang bisa membuat seorang kakak dan adik yang lahir dari satu rahim setara bisa lihat satu dengan yang lain. Mestinya hanya kiamat saja. Dan Allah visualisasi itu, Allah gambarkan pada saat itu, walaupun cinta seperti apapun seorang kakak terhadapnya, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ini kalau dikaji lebih dalam, bagaimana sosial kita. Jangankan nunggu kiamat, belum kiamat saja, hanya gara-gara memelihara mama yang sudah tua, hanya gara-gara harta waris seorang kakak dan adik, terpisah mereka. Padahal belum kiamat. Ini indikasi kiamat. Karena ayat ini mengatakan hubungan dekat dan bisa memisahkan kualitas hubungan kakak adik itu hanya kiamat. Dan ini, ya Allah, berapa banyak kakak dan adik berantem di kota Tidore ini. Yang kakak dan adik tara mau baku lihat sampai mati. Padahal Al-Quran mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi. Artinya kiamat saja yang bisa memisahkan hubungan itu. Kenapa kita belum kiamat terjadi?